What's up Flamers, what's up teman-teman T4C. Bersuka cita kita boleh sama-sama kembali beribadah. Hari ini aku mau ngajak anak-anak muda buat sama-sama tinggikan nama Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi kita hari ini. Woo. You up, you were riding on my praise. Be strong over everything. You are seated in the praise. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it loud. Oh, oh, turn it up. Sound of praise, make it louder, every other, lift him up and shout his name over all. As we praise, oh I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound, all the broken chains, prison doors are giving. I can feel it in the air. To lift our praise and to change the atmosphere. Hands open now, everybody sing it out. Never cease, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. No praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout so praise, we celebrate, all glory and terrain. You are riding on the praise. Oh. No praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yesus penolong kita, Yesus pertahanan kita. Saya percaya ketika kita sama-sama menyerukan nama Yesus, membawa setiap pergumulan kita, kesulitan kita, Tuhan yang akan berikan kita kedamaian dan kekuatan. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya
Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau burung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penolong dan kekuatan kami Tuhan. Kami mau percaya hari ini, apapun yang kami akan hadapi ke depan Tuhan, kami tahu Engkau gak akan pernah ninggalin kami. Engkau yang terus pegang kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat Engkau. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk boleh siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima Tuhan setiap firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan biarlah setiap firman itu Tuhan boleh terus mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Haleluya, makasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selama bulan Februari kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut.
Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Senang kembali Kamelda bisa bertemu dengan kalian lagi untuk membagikan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam bulan Februari yang orang-orang bilang adalah bulan penuh dengan cinta. Meskipun Kamelda nggak pakai baju warna pink atau merah, tapi Kamelda penuh dengan cinta. Cintanya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong jaringan kami, media yang kami pakai, berkati tempat yang kami gunakan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, meskipun Kamelda nggak bisa bertatap muka dengan kalian, tapi Kamelda mau main sebentar nih sama kalian. Nah, kalian tahu nggak sih permainan yang Kamelda akan sebutkan 2 kata, lalu kalian akan pilih 1 kata dalam hati kalian. Nggak usah disebutkan, karena nanti teman-teman atau keluarga kalian akan dengar jawaban kalian. Biarkan jawaban itu hanya di dalam hati kalian dan Tuhan yang tahu. Contohnya nih, Kamelda akan sebutkan 2 kata. Nasi goreng, nasi padang. Nah, kalian hanya menyebutkan dalam hati. Oke? Kita mulai permainannya. Katanya adalah Yesus orang Farisi. Oke, pengharapan kasih. Dicintai, mencintai. Coklat, uang. Oke, terima kasih karena kalian udah mau bermain sama Kamelda. Kamelda juga akan ngebuat kalian fokus dulu sama Kamelda ya, supaya kita sama-sama fokus bukan dengan suara yang lain, dengan orang yang mungkin sedang mondar-mandir, tapi kita lagi fokus sama firman Tuhan hari ini. Dan kita akan baca bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita baca bersama-sama ya. Meskipun Kamelda nggak bisa dengar, tapi kita baca sama-sama. Oke? Kita baca ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Teman-teman, kalau kalian baca dari ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat. Nah, mereka nih ya, ahli Taurat, orang Farisi gitu ya. Mereka dari sebelum pertanyaan yang ini, mereka tuh udah bertanya sama Yesus gitu ya. Banyak pertanyaan yang mereka lakukan dan mereka tanyakan kepada Yesus. Untuk apa? Supaya orang-orang lihat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan orang-orang akhirnya membenci Yesus. Mereka ada satu kesempatan, di kesempatan terakhir ini, mereka bertanya sama Yesus. Dan mereka akhirnya berpikir, ya kalau udah ditulis ahli Taurat, berarti mereka udah tahu firman Tuhan. Mereka udah totok banget hukum Taurat. Dan akhirnya mereka bertanya satu pertanyaan yang bener-bener, kalau menurut Kamelda tuh pertanyaan yang wow, susah banget jawabnya. Ketika kita nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Bingung mau jawab yang A, B, atau C. Mereka tanya, kasih yang perintah yang terutama itu apa Tuhan? Kalau mungkin kita nggak tahu jawaban ini, mungkin kita akan jawab kalau dalam hukum Taurat ya, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Mungkin ya, coba kita posisikan ada di sana, ya, kita mendengar pertanyaan itu, apa yang akan kita jawab? Ya, ada banyak perintah Tuhan. Dan ahli Taurat ini menanyakan apa hukum yang terutama. Kita bersyukur dan beruntung kita punya Allah yang luar biasa. Yesus katakan apa? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Wow, perintah terutama yang luar biasa Tuhan berikan buat kita semua. Dan akhirnya ahli Taurat itu nggak bisa ngomong apapun, teman-teman. Mereka nggak bisa ngomong apapun. Mereka juga diem, dan akhirnya mereka cuman dengar dan nggak bisa mempersalahkan Tuhan waktu itu. Dan hari ini mungkin kalian udah hafal ayat ini. Mungkin kalau Kamelda akan bilang Matius 22 ayat 37-40, kalian udah tahu isinya apa. Hey, anak-anak Tuhan, gak hanya hafal ayat firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Karena kita adalah saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Nah, menurut bukunya The Purpose Driven Life, ya, penulisnya itu terkenal banget, ya. Rick Warren, dia mengatakan bahwa topik besar yang sedang dibicarakan terutama oleh kaum muda saat ini adalah mereka nggak tahu tujuan hidup atau makna hidup mereka. Makanya banyak orang, banyak anak-anak muda yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena mereka nggak tahu tujuan dan makna hidup mereka apa. Hari ini, hey semuanya anak-anak muda, Kamelda mau katakan, tujuan hidup kalian adalah untuk Tuhan. Dan salah satu perintah yang harus kalian lakukan adalah perintah ini. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, gak ada namanya nawar sama Tuhan. Boleh gak sih Tuhan cuman kasih sama Tuhan? Boleh gak Tuhan cuman kasih sama teman aku aja? Aku mengasihi sama orang tuaku aja? No way, gitu ya. Ketika Tuhan katakan kasihilah Allahmu, maka engkau harus mengasihi Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, berarti engkau harus mengasihi siapapun itu, keluargamu, temanmu, sahabatmu, musuhmu, orang-orang yang mungkin engkau gak suka, tapi engkau juga harus mengasihi mereka. Nah, teman-teman, semuanya, hari ini kita mau belajar sesuatu nih dari ayat ini. Ayat ini tuh simple, ayat ini tuh sangat sering kita dengar, tapi jarang banget kita lakukan. Dan hari ini, Kamelda mau ulang-ulang terus nih tentang mengasihi dan mengasihi. Menurut kalian, apa sih itu mengasihi? Apa itu mengasihi? Memberikan uang kita? Bilang sayang sama orang? Peluk setiap hari orang? Nggak boleh, ya lagi COVID, ya protokol kesehatan harus jaga jarak, ya. Apalagi nih sekarang mungkin apalagi mengasihi, ngirimin ayat setiap hari, atau mungkin ketika orang lagi melakukan kesalahan kita nggak marah, itu artinya mengasihi. Atau mungkin ada orang yang melakukan kesalahan dan akhirnya kita diem aja, apakah itu mengasihi? Wow, kita mau belajar hari ini ya. Apa sih itu mengasihi, teman-teman? Mengasihi itu kadangkala kebanyakan orang salah persepsi, karena orang selalu bilang mengasihi itu tuh hanya melibatkan perasaan, gitu ya. Makanya orang selalu bilangnya, aku mengasihi kamu, gitu ya, dengan hatiku, gitu ya. Perasaan aku cinta deh sama dia, perasaan aku sayang deh sama dia, perasaan aku udah kasih perpuluhan deh sama Tuhan, perasaan. Karena orang selalu melibatkan kasih itu lewat perasaan. Padahal Tuhan bilang libatkan semuanya. Ketika engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu manusia, libatkan semuanya. Apa yang harus dilibatkan? Hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan tindakan dalam kehidupan kita. Karena mengasihi versinya Tuhan adalah aktif, bukan pasif. Aktif artinya kita harus bergerak, kita harus melakukan, bukan diem aja, bukan yang bengong aja, bukan. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kayak orang Farisi.
Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka mudah untuk mengatakan tapi tidak melakukannya. Hai anak-anak Tuhan, tahun 2021, belajar bukan hanya baca firman Tuhan, tapi kita merenungkannya dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada yang denger nih sekarang, mengasihi itu hanya perasaan. No, mengasihi itu kepada Tuhan dan sesama kita harus melibatkan jiwa, hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan tindakan kita. Nah, hari ini teman-teman, kita banyak yang salah menilai tentang cinta gitu ya. Dan kita akhirnya bilang sama orang, aku mau telepon dia, kayaknya aku kangen deh sama dia, aku pengen banget ketemu sama dia gitu ya. Hey, apakah itu cinta? Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Karena apa? Debt collector juga sering telepon kamu kalau kamu macet bayarnya, kalau kamu bayarnya nggak sesuai dengan tanggal, atau dia nggak telepon kamu karena mungkin kamu nggak bisa dihubungi dan dia marah-marah. Apakah debt collector juga mencintai kamu? Jadi makanya hari ini kita belajar sama-sama bahwa mencintai itu bukan hanya soal perasaan, tapi melibatkan semuanya. Ya, melibatkan jiwa kita, melibatkan akal budi kita, melibatkan kekuatan dan tindakan kita. Kamelda akan ulang-ulang kata-kata ini terus, supaya ketika kalian melakukan itu untuk Tuhan, untuk sesama kalian gak akan pernah kecewa, kalian gak akan pernah merasa lelah gitu ya. Karena apa? Karena kalian bukan hanya pakai perasaan. Hey, jangan jadi orang baper gitu ya. Aku ngomong firman Tuhan, dia nolak, baper gitu ya. Aku ngomong, aku mau doain kamu ya, terus dia gak mau didoain, baper gitu. Anak-anak Tuhan gak boleh jadi orang baperan. Anak-anak Tuhan tuh harus jadi saksi. Oleh sebab itu saksinya Tuhan gak baperan ya. Saksi-saksinya Tuhan adalah orang-orang yang pemenang, pejuang. Kalau orang yang berjuang itu gak akan mudah lelah, gak akan mudah menyerah, tapi dia akan terus jadi saksinya Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesamanya sampai Tuhan memanggil kita. Nah, hari ini teman-teman, kita mau bacanya sama-sama dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Kamelda akan bacakan buat kalian. 1 Yohanes 2 ayatnya yang kelima. 1 Yohanes 2 pasalnya ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ingat ya nih ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi teman-teman, kalau engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, bukan pasif. Aku sayang sama engkau Tuhan, aku sayang sama kamu, bukan. Tetapi harus ada tindakan, ya, menuruti. Artinya apa? Ada ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan dan kepada orang-orang. Ya, ketika engkau taat sama Tuhan, oke Tuhan, aku mau mengasihi engkau, aku mengenal engkau, aku tahu bahwa kasih-Mu sempurna dalam hidupku gitu ya. Engkau akan mengasihi sesama manusia juga dengan kasih-Nya Tuhan. Ya, engkau akan merasakan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, aku mencintai engkau Tuhan, dan aku mau mengampuni orang yang bersalah. Aku mau mengasihi orang yang ada bersamaku, ya. Atau mungkin ada orang-orang yang mungkin kau sedang merasa orang itu nggak sayang sama dirimu, atau engkau merasa keluargamu nggak sayang sama dirimu. Hari ini Kamelda mau katakan bahwa ketika Tuhan mengasihimu, engkau juga harus banyak mengasihi orang-orang di sekitarmu, meskipun orang di sekitarmu tidak memberikan atau tidak menunjukkan kasih-Nya kepada dirimu. Jadi hari ini, hey semuanya, perhatikan baik-baik. Engkau tahu bahwa Tuhan mengasihimu, dan engkau juga harus banyak mengasihi orang. Ya. Jadi apapun kesalahan orang di sekitarmu,
engkau harus belajar untuk mengasihi mereka, apapun kesalahan mereka. Artinya apa? Ketika engkau mengasihi mereka, engkau belajar untuk mengampuni mereka. Ya, di ayatnya tadi yang 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 dilanjutin lagi nih kata-katanya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus sudah hidup di dalam kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita semua. Jadi Yesus juga sudah membuktikan kasih-Nya buat kita semua. Oleh sebab itu hari ini ketika engkau mengenal Yesus, mengasihi Yesus, engkau juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, siapapun dia. Engkau nggak boleh menilai jabatannya apa, cantikkah atau gantengkah dia, punya uangkah atau miskinkah dia. Enggak, Yesus nggak pernah menilai orang seperti itu. Begitupun kita nggak boleh nilai orang melalui penampilannya aja. Kita harus mengasihi orang karena memang Yesus udah mengasihi kita. Itu prinsipnya ya. Ketika kita mengasihi sesama kita, artinya kita juga sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan engkau nggak boleh kecewa. Engkau nggak boleh merasa lelah untuk mengasihi orang banyak. Amin? Amin? Amin. Puji nama Tuhan. Kamelda mau kasih contoh nih. Ya, simpelnya aja deh. Simpelnya aja gini. Kalau orang yang taat, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang udah mengasihi Tuhan, dia pasti taat akan firman-Nya. Ya. Oke, nih, Kamelda punya casan. Nih, Kamelda punya casan ya. Ini kalau Kamelda lepas, apakah bisa berfungsi? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa dong. Jadi Kamelda harus hubungkan kasih Tuhan, ya ini kasih Tuhan, kasih Tuhan dan ketaatan dihubungkan nih. Ketika kasih dan ketaatan dihubungkan, dan Kamelda masukkan ke dalam handphone ya, Kamelda akan ngecas handphone. Nih Kamelda masukkan dulu ya. Dan Kamelda akan colok nih, colok casan ini ke aliran listrik. Apakah handphone ini akan terisi baterainya? Pasti. Kalian bisa pakai handphonenya? Bisa. Oleh sebab itu, kasih ketaatan ya nggak bisa dipisahkan. Mereka harus tetap disatukan ya. Kasih ketaatan harus tetap disatukan supaya kita bisa tetap terhubung sama Tuhan. Kita bisa melakukan perintahnya Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Nah, jadi hari ini teman-teman, yuk sama-sama kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ya, engkau nggak boleh kecewa dengan keadaanmu sekarang. Kau nggak boleh kecewa dengan sesamamu. Ya, karena apa? Tujuan hidup kita mengikuti perintahnya Tuhan. Yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Nah, kalau yang kita lakukan tanpa kasih, maka nggak ada gunanya teman-teman. Nah, mentaati tanpa kasih ada dua nih kekurangannya. Taat tanpa kasih nggak bisa. Kasih tanpa taat pun nggak bisa. Kasih dan taat harus sama-sama terhubung dua-duanya. Karena kalau kita mentaati tanpa kasih, yang pertama jatuhnya adalah pamer, ajang pamer, cuma pengen dipuji. Makanya orang-orang Farisi waktu itu dibilang mereka berdoa keras-keras di jalan gitu ya. Dan Tuhan katakan apa? Kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci kamarmu, berdoa di sana. Nah, kalau kita mengasihi, kalau kita taat tanpa mengasihi, jadinya ajang pamer gitu ya. Pengen dipuji sama orang, pengen wow kamu luar biasa doanya, wow. Itu akhirnya semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaannya siapa? Manusia, bukan kemuliaannya Tuhan. Yang kedua adalah taat tanpa kasih, itu adalah kemunafikan. Ya, apapun yang kamu lakukan, dilakukan bukan buat diri kamu sendiri, tapi buat Tuhan, gitu ya. Itu semua buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Jadi nggak boleh
taat tanpa kasih. Karena kasih dan taat itu selalu terhubung. Ya teman-teman ya, selalu terhubung. Gak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi, pasti gak mau melakukannya sesuai dengan standar minimum gitu ya. Engkau pacaran nih sama orang. Oke, terus engkau setiap hari ke rumahnya gitu ya, naik motor. Terus tiba-tiba satu hari hujan gitu. Dan apa yang kamu lakukan? Apakah engkau mau datang ke rumahnya atau enggak? Kalau engkau mengasihinya, engkau akan datang ke rumahnya meskipun hujan, gitu ya. Contohnya. Tapi kalau engkau hanya pakai standar kasihnya kamu gitu ya, standar minimum, engkau hanya aduh hujan, nanti aku sakit. Dan engkau membatalkan semua acara. Hari ini Tuhan mau ajarkan kita bahwa jangan pakai standar minimum untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Pakai standar tertinggi engkau dalam mengasihi. Artinya apa? Ya, firman Tuhan katakan apa? Kita harus kasih apa? Perpuluhan gitu ya. Kalau yang udah kerja gitu ya, perpuluhan. Dan artinya apa? Kita merasa selalu sayang ya uangnya. Atau mungkin sekarang lagi ibadah online gini, engkau harus transfer atau pakai GoPay, pakai OVO gitu ya. Engkau merasa, aduh sayang nih uangnya, aduh uangnya kok nggak ini ya, uangnya bisa dipakai buat beli yang lain gitu ya. Nah kalau engkau pakai standar minimum, kasihmu hanya segitu-gitu aja, nggak pernah upgrade, nggak pernah naik level. Tapi ketika engkau tahu kasihnya Tuhan dalam hidupmu, ketika engkau tahu bahwa aku harus berikan yang terbaik buat Tuhan, hari ini engkau nggak akan mikir 2 kali untuk transfer OVO, transfer GoPay. Nggak akan pernah mikir, karena aku tahu bahwa apa yang aku kasih kepada Tuhan, bukti bagaimana Tuhan mengasihi aku, dan aku harus buktikan kasih itu kepada Tuhan dan sesama saya. Ada orang yang datang kepada dirimu dan engkau merasa bahwa standar minimummu bahwa engkau nggak bisa mengampuni dia. Tapi ketika engkau tahu kasih Tuhan dalam hidupmu, engkau pakai standar tertinggimu. Apapun kesalahannya, engkau akan bilang, aku mengampunimu. Mudah? Nggak, susah. Tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan mampukan engkau untuk menjadi anak-anak yang upgrade. Ya, handphone aja harus di-upgrade, apalagi hidup kita, kerohanian kita, kasih kita. Tinggalkan 2020, masuk ke 2021 dengan kasih yang baru, kasih yang kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Jadi jangan pernah turunkan ya level kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita, tapi upgrade jadi lebih baik lagi. Dan hari ini Kamelda mau kita belajar mengasihi orang ya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan melakukannya bukan dengan standar minimum, tapi dengan standar tertingginya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengasihi, pasti kita akan melakukannya dengan sukacita. Itu yang tadi Kamelda bilang. Kita sekarang ibadah online nih. Ya, kita ibadah online, ibadah di rumah mungkin ya, dengan gadget yang kita pakai. Kalau engkau ibadah jam 8 pagi, Kamelda mau kasih tahu bahwa engkau nggak bisa ibadah dengan pakai baju tidur, gitu ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pakai baju tidur, belum cuci muka, gitu ya. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, dimanapun engkau berada ibadah sekarang, gitu ya, kau harus tahu jadwalku ibadah jam 8. Artinya aku harus bangun jam 7 pagi lah ya. Terus engkau harus siap-siap mandi. Engkau harus pakai pakaian yang layak untuk ibadah dan menghadap Tuhan. Itu namanya mengasihi. Ya. Pakai standar yang tertinggi, bukan yang minimum. Artinya, kalau engkau pakai standar tertinggi, engkau akan memberikannya dengan sukacita. Engkau nggak akan mengeluh, aduh nggak usah lah cuci muka, aduh kan ibadahnya nggak ada yang lihat, nggak usah cuci muka, nggak usah ganti baju. No, yang kita cari ketika kita mengasihi Tuhan bukan pujian dari orang, bukan jadi orang yang munafik, tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita lakukannya khusus untuk Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti bangga sama kita karena kita jadi anak-anak Tuhan yang upgrade gitu ya. Upgrade. Biarlah ketika kita mengasihi orang ya, kita tuh bisa kasih bunga ya, yang udah punya pacar nih ya,
lagi Valentine gini kita bisa kasih bunga, kita bisa kasih coklat gitu ya sama orang, sama pacar kita. Kenapa sih kita nggak bisa kasih itu sama Tuhan? Biarlah ketika kita mencintai, mengasihi orang, kita kan pasti pengen kasih yang terbaik ya. Nggak mungkin kamu ketemu pacar kamu atau teman kamu dengan nggak mandi atau bau badan, nggak mungkin kan. Ketika engkau ketemu sama pacarmu atau temanmu atau sahabatmu atau kalian lagi mau nongkrong, pasti kamu pengen kasih yang terbaik. Mandilah, pakai baju yang bagus gitu ya, supaya pas di selfie dan diposting di Instagram sama-sama keren gitu ya. Nah, kenapa usaha yang kalian lakukan untuk sesama kalian nggak kalian lakukan juga buat Tuhan? Ya, jadi nggak boleh membedakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesamamu manusia. Harus semuanya terhubung gitu ya. Engkau harus mengasihi Tuhan dan sesamamu manusia sama-sama. Lakukanlah yang terbaik. Amin. Amin ya. Dan terakhir, Kamelda mau baca ini sekali lagi ya, supaya kita benar-benar ngena banget firman Tuhannya. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang-orang yang bisa mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus dan yang sudah menuruti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak kaum muda atau orang-orang yang sedang mendengar firman ini Tuhan. Kalau mereka sekarang sedang kecewa, Tuhan berikan hati yang baru, pulihkan hati mereka. Kalau sekarang mereka sulit untuk mengampuni Tuhan, berikan hati yang mau mengampuni Tuhan. Salurkan kasih-Mu terus-menerus dalam hidup mereka Tuhan. Kami mau percaya bahwa mereka terus-menerus melihat kasih Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka juga melihat kasih, mereka juga boleh menyebarkan kasih Tuhan dalam kehidupan sesamanya manusia. Kami berdoa Tuhan Yesus pada hari ini, tidak mudah mereka menjalani kasih-Nya Tuhan, tidak mudah mereka juga menjalani kasih-Nya kepada sesama manusia. Tapi hari ini kami berdoa, Roh Kudus akan bantu mereka, Roh Kudus akan bantu mereka untuk mereka bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan tindakan mereka menuruti firman Tuhan. Mereka juga bisa mengasihi sesama manusia dengan baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Bapa. Kami berdoa biarlah saluran kasih akan terus mengalir dalam kehidupan mereka, mengalir dalam kehidupan keluarga mereka, mengalir dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman udah dengar firman Tuhan pada hari ini. Kamelda berdoa, Kamelda akan terus mau terus katakan bahwa yuk tetap mengasihi Tuhan dan sama manusia. Karena di dalam Tuhan engkau tidak akan pernah merasa kelelahan, merasa kekhawatiran, tapi engkau selalu merasa sukacita, engkau selalu merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Shalom. Selama bulan Februari, kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.